Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Halo Boys. Ini channel merupakan channel baru yang saya buat khusus untuk membahas seputar programming dan juga gaming. Pada video pertama di channel ini, kita akan belajar tentang HTML dasar. Mungkin langsung belajar tag-tag dasarnya dan juga membahas sedikit tentang extension yang berguna untuk melakukan coding dengan menggunakan HTML. Di sini saya menggunakan kode editor yaitu Visual Studio Code. Untuk menginstal extension itu bisa pergi ke sidebar-nya sini. Ada extension atau Ctrl Shift X. Extension pertama yang digunakan supaya kode editor menarik bisa menggunakan tema. Di sini saya menggunakan Atom One Dark Theme. Nah, lalu selanjutnya itu extension auto rename tag. Jadi tagnya bisa kita ganti namanya tanpa harus mengganti secara manual, karena kan tag itu ada dua, yang di awal dan juga yang di akhir. Lalu ada extension namanya bracket pair colorization. Ini untuk mewarnai bracket kita nantinya. Lalu ada CSS pick untuk melihat kelas CSS. Nah, lalu ada ini HTML CSS support, ini untuk IntelliSense-nya. Jadi ada auto completion-nya. Lalu ada live server. Jadi ketika kita selesai mengoding itu nggak perlu refresh browser untuk melihat hasilnya. Lalu ini yang saya rekomendasikan menggunakan material icon theme. Jadi icon dari file coding kita itu lebih menarik lagi. Untuk formatting itu bisa menggunakan Prettier. Jadi dia ketika kita save file codingan kita, dia otomatis akan rapi. Oke, tadi kan sudah menginstal ekstensi-ekstensi yang dibutuhkan atau yang saya sarankan lah supaya enak saat kita ngodingnya. Pertama-tama, agar kita waktu ngoding itu save itu si codingnya tuh auto rapi, itu bisa ke file, lalu ke preference, settings. Nah, di sini ada text editor. Pilih formatting, kita checklist yang format file on save. Ini checklist saja. Lalu close. Nah, pertama-tama kita buat dulu file HTML ya. New file. Lalu kita bisa buat index.html. Nah, tadi kan kita udah menginstal ekstensi live server. Itu bisa kita gunakan, itu cara di bawah kanan ini ada go live. Kita klik, lalu kita allow. Nah, ini udah jalan, bisa kita side by side. Pertama-tama itu kita buat struktur HTML dasar dulu. Itu bisa kita ketikkan HTML 5. Ini karena ini kita tadi pakai extension HTML IntelliSense, jadi dia otomatis akan muncul kalau kita enter. Nah, ini kalau kita save, di sini ada tag head dan juga tag body, lalu dibungkus oleh tag HTML. Ini merupakan struktur dasar dari HTML itu sendiri. Di sini ada title, yang untuk title di sini. Ini sepertinya gak berfungsi ini. Oke, coba lagi go live. Kita coba H1 tes. Nah, ini udah berfungsi. Oke. Nah,
sini ada tag title. Nah, tag title ini untuk title dari website yang kita bangun. Sini kan dokumen. Sini juga akan muncul dokumen. Ini kalau kita ganti, kita save, nah dia berubah title lah. Nah, selanjutnya itu tag dasar di HTML. Untuk membuat paragraf di HTML itu bisa menggunakan tag namanya tag P. Kita bisa ketikkannya P, nah ini kan muncul, lalu di enter. Nah, ini tag untuk paragraf. Bisa kita copy paste aja ini. Nah, ini kan nggak rapi nih, karena tadi kita udah aktifkan format on save. Kalau kita save, ini harusnya berfungsi, kenapa tidak berfungsi? Configure, nah kita pakai yang preheader tadi, save, nah dia otomatis ya. Nah, ini untuk membuat paragraf itu menggunakan tag P. Kalau kita copy paste lagi, nah dia akan baris ya. Nah, gimana caranya kalau ada baris yang mau kita enter nih di dalam tag P ini? Nah, itu bisa menggunakan yang namanya tag BR di HTML. Bisa kita ketik aja nih BR, nah kita enter. Nah, dia akan menjadi 2 baris karena BR ini dia untuk new line. Untuk new line. Lalu selanjutnya itu ada tag untuk heading. Jadi heading itu ada 6. Ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, dan heading 6. Nah, untuk tagnya itu, untuk heading 1 kita menggunakan H1. Nah, H1. Contohnya kita hello world. Nah, ini heading 1. Ini bisa kita copy paste sebanyak 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Lalu yang ini kita ganti tagnya jadi H2. Nah, auto ganti ya tag yang kiri sama yang kanan karena kita pakai extension tadi. Lalu yang ini kita ganti H3. Yang ini H4. Yang ini H5. Yang ini H6. Save. Nah, kelihatan ya. Jadi yang H1 itu yang paling besar atau heading 1. Kayak sama aja kayak di Microsoft Word kan ada heading-headingnya. Nah, ini heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Mungkin dihapus dulu ya yang P-nya ini supaya nggak ganggu. Nah, ini tag heading. Untuk membuat judul di website tuh bisa pakai heading. Kalau kita lagi ngoding nih, kita mau nandain si tag P ini sebagai apa? Nah, itu kita bisa menggunakan komen. Caranya itu bisa kita ketik di keyboard, tekan Ctrl, lalu yang backslash. Nah, dia otomatis muncul. Nah, ini komentar. Nah, dia nggak akan dieksekusi ya ke coding karena kan ini komentar di coding kita. Diawali dengan tanda panah, diakhiri dengan tanda panah. Selanjutnya itu bagaimana cara kita untuk meload gambar ke website kita. Nah, itu bisa menggunakan tag image atau img. Nah, enter. Nah, sini ada source dan ada alt atau alternate. Nah, alternate ini apa? Ini bisa kita isi teks. Jadi sewaktu gambarnya itu gagal di load, dia akan muncul tulisan. Contohnya kita kasih tulisan ini alt gambar. Nah, karena kan belum ada gambaran nih, jadi yang muncul alt-nya. Tuh, ini alt gambar. Ini saya udah menyiapkan satu buah gambar tuh, ini haluboys.png ini ya. Kita akan load gambar ini ke website. Ini di src, kita tinggal tulis, kita panggil aja tinggal
nih, halo boys. Save. Nah, ini udah muncul ya gambarnya. Di tag image itu ada properti untuk mengatur lebar sama tingginya, yaitu ada height. Nih, height. Misalnya heightnya kita atur 200. Turun dulu. Lalu ada width. Bisa kita 200. Nah, dia akan kecil lah. Itu bisa diatur di height dan width di tag image. Yang selanjutnya itu ada untuk input dari user. Misalnya kita mau buat form login atau apa yang membutuhkan input dari user, itu bisa menggunakan tag input. Nah, di sini ada banyak banget nih tagnya. Itu contoh, kita tagnya tag yang teks aja. Teks. Nah, dia muncul sini ya. Ini bisa kita enter ke bawah pakai BR tadi. Nah, dia ke bawah. Nah, di tag input ini bisa kita kasih placeholder agar ada tulisannya. Di sini ada tag namanya placeholder. Nah, misalnya masukkan nama. Save. Nah, dia akan ada placeholdernya nih. Masukkan nama. Ini kan dia type-nya text. Nah, di HTML ada juga yang type-nya itu password. Save. Nah, bedanya apa? Jadi pas kita ketik, ini kan muncul nih si karakternya. Nah, kalau di password itu dia munculnya bintang-bintang. Jadi nggak perlu susah-susah lagi untuk mikirin gimana nge-hide password kalau kita buat form login, form apa yang membutuhkan kerahasiaan tuh bisa pakai tag password. Kalau mau ngupload file itu ada tag input, type-nya file. Save. Nah, ini nggak usah disimpan. Nah, ini untuk file. Kita ngupload file foto ke database. Ini masih banyak tag-tag lainnya yang mungkin bisa teman-teman explore. Ini ada banyak banget nih. Selanjutnya tuh ada bagaimana cara kita tuh buat sebuah list. Nah, itu ada tag namanya ul. Nah, kita buat dulu tagnya ul. Lalu listnya apa? Kita buat li. Nah, misalnya Senin ini kita buat ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dia akan jadi sebuah list menggunakan tag ul, dibuka dengan tag ul, lalu children ya, yaitu tag li. Lalu bagaimana caranya membuat sebuah teks itu dia di bold? Itu bisa menggunakan tag, ada tag yang namanya tag B. Nah, yang mau di bold kita masukkan ke dalam tag B-nya. Tapi cara ini tuh tidak direkomendasikan karena untuk styling itu kan HTML ada temannya yaitu CSS. Nah, ini dia sudah bold. Mungkin cukup sekian perkenalan tag-tag dasar di HTML. Untuk tag-tag lainnya kita lanjutkan di next video. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.